Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, kita dapat dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa, Jalan Geria Bukit Jaya, Gunung Putri Bogor, Kabupaten Jawa Barat. Dan pemirsa, marah merupakan suatu luapan emosi yang mungkin kadang-kadang terasa sulit untuk dikendalikan. Lalu bagaimana marah dalam pandangan Islam dan marah seperti apa yang diperbolehkan? Hari ini Damai Indonesiaku akan membahasnya dengan mengangkat satu tema yang sangat menarik, yaitu meredam amarah, menggapai ridhonya. Saya, Sabrina Raisa, hari ini tidak sendiri, tentunya ditemani oleh sahabat saya Mas Agung yang akan menyapa para guru-guru kita yang sudah siap untuk berbagi ilmu. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersyukur dipertemukan kembali dalam majelis ilmu Damai Nusaku, dan dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali, seperti apa marah yang dilarang dan marah yang diperbolehkan dalam dinullah Islam. Telah hadir bersama guru-guru kita yang insya Allah nanti akan berbagi ilmu dan nasihat kepada kita, Ustadz Asep Anom, Kiai Haji Haris Hakam, dan Ustazah Nur Fadlina, yang tentunya masih bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para alim ulama yang hadir, kami semua menyampaikan salam takzim. Begitupun juga para ustazat yang ada hadir pada Masjid At-Taqwa Bukit Gria Jaya Bogor. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Hadir bersama kita Al-Mukarram Ustadz Asep Anom, Adinda Ustazah Hajjah Nur Fadlina, host kita yang luar biasa Mas Agung Izzul Haq. Hadirin hadirat jamaah dimanapun Anda berada yang menyaksikan Damai Indonesiaku. Kalau kita ingin memahami marah, maka kita harus buat komparasi, buat perbandingan. Ibu emas disebut mahal ketika dia bisa dibedakan dengan loyang. Apa sih bedanya loyang? Apa sih yang bedanya logam dengan emas itu? Ketika dibakar. Dibakar, ditempa, dibentuk, maka ternyata pamor emas tidak dimiliki oleh loyang-loyang yang lain. Siapa sih orang Islam yang paling bagus di antara kita? Apakah yang berdiri, apa yang disebut ustadz ustazah? Bukan. Orang yang ketika dibakar dia tidak sirna. Ketika dia diuji dengan marah, maka dia tidak kalah dengan marah itu. Kenapa perbandingannya semacam itu? Karena di dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengilustrasikan al-ghadabu, ya, al-ghadabu minasyaitan wa syaitanu khuliqa minan nar. Marah itu bersumber dari setan, dan setan itu diciptakannya dari api. Wa tudfa'uhu bil ma. Kalau mau memadamkan api, kata Nabi, pakai air. Ibu marah, wudu, insya Allah reda. Nah, apa yang dimaksud dengan setan? Setan itu bukannya jurig. Nyaho teh ya jurig. Kahartos yang jurig bagian dari setan, tapi dia bukan satu-satunya. Ulama tafsir mengatakan asyaitanu ismun likulli arimin minal jinni wal ins wal hayawanat. Setan itu setiap sesuatu, makhluk apa saja yang actionnya itu merusak. Minal jinni dari bangsa jin, wal jinni dari bangsa jin, wal hayawanat dan dari makhluk-makhluk yang hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika virus COVID-19 itu ada, itu setan dalam bentuk hayawanat. Maka disuruhnya istinsyak, masukkan air ke lubang hidung setiap hari, maka dia terhindar. Apa kaitannya marah? Marah itu ibu sekalian ada yang disebut dengan hormon. Hormon itu dia tergantung yang mempengaruhinya. Jadi hormon itu bisa dipengaruhi dan mempengaruhinya. Kita coba nih. Ibu kalau sekarang saya kasih duit, saya kasih pertanyaan mudah, saya kasih 10 juta, seneng gak?
ibu baru ngomong seneng aja itu hormonnya udah naik, muka ibu merah langsung. Oke, itu namanya hormon kebahagiaan. Kalau sekarang nih, ibu pulang nyampe di rumah, suaminya dikabarin, teh, suami tete goncengan sama cewek, marah nggak? Padahal dia naik ojek, ojeknya perempuan. Tetapi hormon itu akan langsung secara otomatis memberi respon. Nah, itu termasuk setan. Jadi setan itu tidak mesti maknanya yang di tempat gelap. Bisa berupa manusia, bisa berupa bangsa jin, bisa berupa makhluk. Nah, al-hayawanat itu maknanya diperluas lagi interpretasinya. Segala komponen dalam kehidupan kita yang bisa mempengaruhi kehidupan itu yang disebut dengan al-hayawanat, makhluk hidup. Nah, bagaimana caranya kalau orang sedang marah? Tadi sudah di prolognya sudah diantarkan. Orang biasanya kalau marah itu sebabnya tidak dihargai. Orang marah kalau dia ada hak asasinya terlanggar. Dia diambil kepemilikannya. Banyak hal-hal yang menyebabkan orang itu bisa marah. Padahal kalau orang bisa marah, Bapak bisa marah dan dia bisa mengatasinya, dialah yang disebut dengan loyang emas. Dibakar, ditempa, tetapi dia pamornya luar biasa, harganya mahal. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada. Saking hebatnya menahan marah ini, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya ngadep ke kanan, saya ngadep kiri. Bapak, kenapa madep ke kiri? Ini bagian yang nggak enak buat bapak-bapak. Bapak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu samiun alim. Terkadang Bapak, kita semua, Bapak Ibu akan dicoba, diuji oleh setan. Itu tadi hormonnya dipermainkan oleh penglihatan, oleh pendengaran, oleh hak asasi, oleh kehormatan, oleh kemanusiaan. Bagaimana Allah mengajarkan kepada nabinya, fasta'iz billah. Berlindunglah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu kalau marah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mintanya yang serius. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka itu bisa meredahkan. Kalau seandainya kita sudah ta'awuz masih belum juga, maka kita disuruhnya berwudu tadi. Kalau berwudu masih belum bisa juga, disuruh sholat. Bapak, kalau istri Bapak marah, sudah wudu masih marah, sudah sholat masih marah, kasih duit. Kenapa? Hormonnya ketinggian Pak itu. Kira-kira Ibu kalau lagi marah dikasih duit reda nggak? Nggak usah dijawab, saya udah tahu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, ada seorang sahabat datang kepada Nabi bahwa dia minta nasihat. Dan ini orang ini minta nasihatnya kalau saya marah mungkin. Dia minta nasihat ya kepada Rasulullah. Ausini bi kalimatin. Ya Rasulullah, aku minta nasihat tapi kalimatnya satu kalimat aja. Enggak senang panjang-panjang. Maka Nabi mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan kau marah, maka sesungguhnya kau layak untuk mendapatkan sorga. Insya Allah nanti kita akan diteruskan oleh yang lain. Baik, terima kasih Kiai. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah nasihat yang mengingatkan kembali kepada kita betapa manusia ini selama berada di dunia tetap saja dititipkan sifat marah yang bisa jadi karena setan atau kita sendiri yang menjadi setan. Lantas bagaimanakah marah yang diperbolehkan dan marah yang dilarang? Insya Allah Kiai Asep Anom akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.